Teman-teman, hari ini kita akan mengenal Milad lebih dekat. Saya akan ajukan beberapa pertanyaan agar kalian tahu kehebatan para ahli di Nova. Nah, Milad bisa ceritakan tentang dirimu. Selamat siang Pavel, saya Milad. Sejak remaja, saya sudah tertarik dengan komputer dan pemrograman. Bisa dibilang bidang ini sudah jadi bagian hidup saya sejak kecil. Saya seorang programmer. Seperti kita tahu, selama 10 tahun terakhir, AI atau kecerdasan buatan makin menarik perhatian. Karena itu saya putuskan untuk mendalaminya. 6 tahun lalu saya pindah ke Moskow untuk kuliah di Moscow Institute of Physics and Technology, jurusan kecerdasan buatan dan ilmu komputer. Sebelumnya, saya sudah berpengalaman memprogram berbagai papan elektronik dan mikrokontroler. Sekarang fokus saya mengintegrasikan AI ke mikrokontroler untuk mengoptimalkan berbagai algoritma. Saat ini saya sedang S3 di Moscow Institute of Physics and Technology setelah menyelesaikan S2 di universitas yang sama. Baru-baru ini saya menemukan solar group yang sangat menarik. Itulah yang membawa saya ke sini. Solar Group punya proyek kapal udara yang menarik. Saya bergabung untuk mengembangkan sistem kendalinya. Secara spesifik, kami mengembangkan seluruh elemen sistem kendali, mulai dari desain papan sirkuit, pengembangan logika, hingga interaksi AI ke berbagai komponen dan mikrokontroler untuk pendaratan, deteksi, dan fungsi lainnya. Tugas utama saya mencari metode baru untuk sistem kendali kapal udara yang handal dan canggih. Nah, Milad, saya dengar kamu juga mengajar di universitas. Bisa cerita sedikit? Ya, saya sedang menyelesaikan disertasi sambil menjadi asisten dosen di MIPT. Saya mengajar kecerdasan buatan baik teori maupun praktik. Saat ini banyak mahasiswa asing di Rusia yang tertarik dengan AI karena bidang ini semakin populer dalam 10 tahun terakhir. Tapi AI bukan satu-satunya fokus saya. Saya juga sangat tertarik dengan mikrokontroler, memprogram dan merancang arsitektur sistem kendali untuk pesawat dan kapal udara. Ini topik yang sangat menarik bagi saya dan baru-baru ini saya mulai bekerja di bidang ini. Kami sudah merancang konsep sistem kendali untuk kapal udara, tapi masih banyak yang harus dikembangkan untuk menciptakan sistem yang lebih besar dan canggih. Saat ini banyak insinyur yang mengerjakan sistem ini. Saya harap ke depannya kami bisa menciptakan sistem kendali kapal udara yang benar-benar mutakhir. Terima kasih banyak Milad atas jawabannya. Mari kita lihat langsung apa yang kamu kerjakan di Nova. Bisa ceritakan tentang pekerjaanmu di Nova? Di belakang kita ada skema yang menarik ini. Tadi kita sudah singgung soal sistem kendali. Tolong jelaskan detailnya. Seperti yang Anda lihat, setiap blok saya akan jelaskan singkat fungsi masing-masing. Ketika kita bicara posisi dalam ruang, maksudnya lokasi pasti kapal udara. Ada dua aspek, saat di darat dan saat di udara. Saat di udara, kita perlu melacak dan menentukan koordinat pastinya. Untuk ini diperlukan beberapa sensor. Salah satunya sensor GPS yang menentukan lokasi kapal udara secara real time. Kita juga butuh unit IMU, Inertial Measurement Unit, yang akan saya jelaskan nanti terkait komponen dan sensornya. Selain itu, sensor eksternal juga penting untuk mengukur arah dan kecepatan angin. Untuk blok kendali gerak seperti yang saya sebutkan tadi, mengontrol pergerakan kapal udara di berbagai sumbu. Ini terkait sistem kendali mesin kapal udara.
Kita bisa mengontrol ketinggian di sumbu Z dan mengatur serip sayap untuk pergerakan di sumbu X. Dengan begitu, kapal udara bisa bergerak ke berbagai arah. Soal perhitungan ada dua kategori, navigasi dan penggerak. Setiap kategori menggunakan beberapa mikrokontroler yang terhubung dengan berbagai sensor untuk mengontrol dan mensinkronkan semua komponen. Untuk sistem daya seperti yang saya sebutkan, kami punya sistem khusus. Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Sekarang mari kita bahas IMU, komponen kunci dalam sistem penentuan posisi. Unit IMU mengukur dan mengirim data orientasi dan kecepatan sudut. Di dalamnya terpasang sensor giroskop, magnetometer, akselerometer, serta sensor tekanan dan suhu. Sensor tekanan mengatur kerja pompa dan katup untuk kendali ketinggian. Serip sayap mengendalikan gerak sumbu X dengan bantuan sensor sudut serang. Untuk navigasi, kami mengandalkan beberapa mikrokontroler ARM yang bekerja selaras mengatur seluruh sistem. Kami akan terapkan AI di mikrokontroler sebagai model prediksi dan pendeteksi anomali real time untuk pendaratan yang aman. Dua fungsi ini menjadi kunci penerapan AI dalam komputasi. Kami juga menggunakan kamera untuk visualisasi dan pengenalan objek dengan AI. Selain itu, ada sistem pemantau lingkungan dan keselamatan yang sangat penting untuk pesawat dan kapal udara saat kondisi darurat. Dalam kondisi darurat, tersedia fitur pendaratan otomatis. Tentu saja, kemampuan melacak posisi kapal udara juga terkait dengan aspek keselamatan. Kami juga dilengkapi sistem parasut darurat, pendeteksi kebakaran dan kebocoran gas. Semua ini untuk keamanan. Mungkin Anda bertanya-tanya bagaimana sistem darat dan udara berkomunikasi. Kami menggunakan protokol MAV-Link, protokol berkecepatan tinggi untuk komunikasi antar mikrokontroler. Kedepannya, kami akan tingkatkan sistem komunikasi dengan protokol tambahan untuk kendali mekanis dan jarak jauh melalui terminal telekomunikasi. Milad, apakah ini baru sebagian dari skema lengkapnya? Skema utamanya ada di kertas ini? Benar sekali dan kami masih terus menelitinya. Setiap hari kami mempelajari berbagai artikel tentang teknologi terbaru. Banyak insinyur yang sedang mendalami konsep-konsep yang kita bahas ini. Dan tentu saja, ke depan akan muncul konsep yang jauh lebih kompleks. Ini baru dasarnya saja. Saya baru menjelaskan prinsip-prinsip dasar. Apa langkah selanjutnya, Milad? Skema sudah ada, lalu apa rencanamu? Pertanyaan bagus. Tahap berikutnya, tim insinyur kami bekerja setiap hari mengimplementasikan semua elemen ini. Sistem kendali lengkap, pemrograman mikrokontroler untuk komunikasi dengan semua sensor. Selain itu, kami juga mengembangkan sistem telekomunikasi di darat dan udara, supaya kapal udara bisa berkomunikasi dengan semua sensornya.